Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang lebih indah melainkan memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan bicara tentang iman dan tauhid. Dan lebih spesifik lagi adalah berbicara tentang Al-Quranul Karim, iman dan Al-Quranul Karim yang akan kita jadikan sebagai bekal kita dalam mengarungi lautan kehidupan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin menyampaikan 3 riwayat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan Al-Quran, kaitannya dengan pembelajaran Al-Quran dan iman itu sendiri. Diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia, Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, ketika beliau pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersamanya, maka beliau itu masih kanak-kanak. Dalam pengertian bukan kanak-kanak yang sangat kecil, tetapi hawazirah, yaitu pemuda-pemuda tangguh. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunna hawazirah yu'allimuna al-imana qabla al-Qur'an. Falamma ta'allamna al-Qur'an izdatna minhu imanan. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kami masih remaja, maka dia mengajarkan kepada kami al-iman sebelum Al-Quran. Maka ketika kami belajar tentang Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka bertambahlah dengannya iman kami. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Utsman bin Affan. Pada saat beliau juga menceritakan tentang proses pembelajaran Al-Quran bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yujawizu 10 ayatin hatta alimna ma'aniha wa amilna biha fata'allamna minhu al-ilma wal 'amala ma'an. Adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melewati 10 ayat kecuali kami telah memahami maknanya dan beramal dengannya. Maka kami belajar bersama beliau, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilma wal 'amala ma'an. Kami belajar ilmu dan amal sekaligus. Bagaimana mengamalkan ilmu itu? Ya. Ini 2 riwayat yang menunjukkan betapa pentingnya pendalaman ilmu terhadap Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah riwayat Bukhari, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang
kaum Khawarij yang akan datang ya di akhir zaman, dan bibit-bibitnya sudah mulai ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Tahkiruna salatakum min salatihim wa siyamakum min siyamihim yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka itu kalau kalian lihat mereka sholat, kalian akan pandang enteng sholat kalian. Demikian khusyuknya, demikian panjangnya. Wa siyamakum min siyamihim, dan kalau kalian melihat mereka berpuasa, kalian akan menganggap tidak ada apa-apanya puasa kalian. Ya. Tapi apa yang menjadi kenyataan? Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah itu dari sasaran. Jadi anak panah yang kencang sekali itu biasa menembus sasaran. Ya, itu dikatakan yamruku, ya, keluar, ya, mereka itu dari agama. Padahal demikian bagus ibadahnya. Apa penyebab utamanya? Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang sama. Beliau mengatakan, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Mereka belajar Al-Quran, tapi mereka ya tidak lewat kecuali dari kerongkongannya saja. Na'udzubillah min dzalik, tidak sampai ke hatinya. Tidak jadi bangunan keyakinannya tidak dijadikan pondasi, yaitu iman itu sendiri. Nah, ikhwas sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat dalam ketiga riwayat ini menunjukkan bahwa bagaimana cara berinteraksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sehingga mereka dapat mencapai derajat yang demikian tinggi dengan Al-Quran. Masya Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran itu adalah orang-orang khususnya Allah, keluarga dan orang-orang khususnya Allah. Artinya adalah bahwa ahlul Quran itu adalah merupakan orang yang sangat dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana yang dimaksud ahlul Quran? Apakah orang yang menghafalkannya atau melagu-lagukannya? Sangat berpeluang. Tapi bukan itu ternyata yang menjadi prasyarat untuk menjadi seorang ahlul Quran. Menjadi ahlul Quran adalah berarti orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Menjadikan menjadikan jalan kehidupannya adalah Al-Quran. Ya duru haitsu dar. Mereka berputar sebagaimana Al-Quran menunjukkan mereka harus berputar. Ya. Begitulah ahlul Quran. Mereka menganggap dirinya kosong, ya, dan siap diatur dengan Al-Quran saja. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, kemudian dia memiliki keputusan yang lain. Ya. Masya Allah, tabarakar rahman. Jadi rangkaian tiga riwayat ini ternyata tidak saling, dia saling menyempurnakan. Ya, dia saling menyempurnakan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga riwayat ini memberikan pengertian bagi kita bahwa menghafal Quran adalah kemuliaan, tapi bukan prasyarat seorang menjadi ahlul Quran yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahlul Quran bisa saja tidak menghafal Quran, tapi dia punya perhatian yang besar kepada Quran. Dia berusaha. Nah, kalau belum ditakdirkan, dia tidak berputus asa. Karena setiap langkahnya, setiap yang dia suap di dalam nasi yang menjadi ransumnya, dia berkeinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah bekal kita. Dengan Al-Quran, kita berjalan. Ya, tadi disebutkan dalam riwayat Jundub ibnu Abdillah, beliau mengatakan adalah Rasulullah mengajarkan kami iman sebelum Quran. Lah bagaimana? Bukankah dalam Al-Quran itu bagian daripada keimanan? Benar sekali. Tapi yang dimaksud dengan ahlul Quran adalah orang-orang yang mau mengamalkannya dengan lebih serius. Bahkan dalam bentuk-bentuk yang dipandang tidak ada artinya apa-apa bagi sebagian orang. Tapi mereka mengatakan itu adalah yang paling berarti. Tilawah Quran umpamanya.
Ya, menjadi ahlul Quran adalah orang yang selalu membaca Quran. Menjadi ahlul Quran adalah orang yang selalu mendakwakan Quran. Menjadi ahlul Quran adalah orang yang menyampaikan kebaikan-kebaikan dengan landasan Quranik yang dimilikinya. Nah, ahlul Quran inilah yang akan mengantarkan kita dalam perjalanan yang sangat indah menuju Allah dan keridhaannya di surga nanti dalam kebersamaan di dunia ini. Jadi kebersamaan kita di dunia ini akan menentukan jenis kebersamaan kita di hari akhirat kelak. Maka kita berupaya dalam kehidupan yang sangat sementara ini untuk kita maksimalkan kerjasama kita. Ini kerjasama, ya. Ini adalah kerjasama kita. Kerjasama yang bagaimana? Kita bekerja sama untuk ta'awun alal birri wat taqwa. Ya, menegakkan Al-Quran. Kebersamaan mengarungi lautan kehidupan dengan Al-Quran, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman qabla Al-Quran adalah berarti seorang yang kita tahiyya untuk belajar Quran, dia harus memiliki mabda yang kuat sebagai seorang mukmin, ya. Dan itu juga dibuktikan dengan mulazamahnya kepada masjid, kepada kalau dia seorang muslim. Bagi seorang muslimah, dia akan memelihara sholatnya. Memang ini yang sangat rawan juga bagi para muslimah adalah memelihara sholat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkati kita semua, rahmati kita semua, sehingga kita pun berhak dan wajib untuk menapaki tapak iman ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sampai kepada pemilik sejati daripada alam semesta ini. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua. Dan sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwa ya, Al-Quran ini siapa saja yang berkaitan dengannya pasti akan untung, berbahagia. Nah, mudah-mudahan kebersamaan kita di kesempatan kali ini menggugah iman kita untuk dijadikan sebagai bahan bakar perjuangan. Karena sungguhnya tanpa kita kerjasama, ya, akan sulit terwujud izzul Islam wal muslimin. Demikian ikhwas sekalian yang dapat kami sampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.